Halo guys, welcome back to my channel, Operator in here. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semuanya baik-baik aja pastinya. Hari ini gue bakalan review lengkap motor PCX 150 tahun 2018 atau 2019, ini gue lupa. Soalnya 2020 tuh nggak ada ya, belum keluar yang pakai teknologi, kalau nggak salah VTEC yang ikutin VVE. Tapi oke, sebelum gue lanjut ke video ya, jangan lupa subscribe dulu ya. Subscribe tuh gratis, nggak ada ruginya kalian subscribe. Ya, jadi yang seperti gue bilang, ada Yamaha lagi, sorry. Ada Honda PCX yang 2020 itu pakai teknologi VTEC ya, kayak Yamaha lah, VVE. Terus juga dia tambah 2 cc ya, jadi 157 cc. Tapi itu baru rumor, nggak tahu nanti mungkin akan keluar. BTW di sini gue sama Jangkung Motovlog lagi. Ini orangnya ada di belakang gua ya, itu motornya. Sama-sama putih ya, Edan. Harusnya dia tuh bawa NMAX, jadi kayak merah putih kan, 17-an Agustus tuh. Harusnya dia bawa NMAX dia yang merah, terus gue bawa PCX gue yang putih ini. Oke, balik lagi ke materi, gue akan review lengkap motor ini. Oke, langsung aja. Oke, kita bahas harganya dulu daripada motor ini ya. Harga motor ini tuh PCX 150 CBS atau Kombi Brake System, yaitu kalau kita inihin rem kiri, rem kanan ikut otomatis ngerem. Jadi kayak ini ngerem, itu ngerem. Ini kalipernya Nissin BTW. Terus juga harga ini PCX 150 CBS ini ada di angka 27 juta. Terus kalau ABS-nya itu ada di angka 30 juta rupiah ya, harga motor ini. Gila ya, lumayan ya. BTW warna punya gue ini warna tahun 2018 ya. Ini namanya Wonderful White. Anjay, keren nih namanya, Wonderful White. Terus kalau yang emas tuh namanya Glamour Gold. Terus yang warna merah tuh namanya Majestic Red. Itu gila, keren banget sih itu. Terus juga lampu depannya ini nih. Lampu depannya tuh apa ya istilahnya ya? Full LED. Ini lampu depannya full LED. Gue bakal nyalain dulu, gue bakalan kasih lihat ke kalian kilasnya. Seperti apa kilasnya. BTW kilasnya itu dapat 2 ya, nggak kayak dari Suzuki cuma dapat 1, ini dapat 2 nih kilasnya. Terus dikasih kode-kodenya gitu, nih dapat 2. Gua akan nyalainnya ini begitu tadi ya. Nyalainnya begini aja, seperti biasa pada umumnya kilas, gimana sih? Oke, kita akan nyalainnya dipencet aja gini. Kita akan nyalain, puter ke kanan dan dia nyala. Nah, ini lampunya udah LED, mungkin nggak kelihatan karena siang. Gua akan liatin lampu jauhnya. Lihat, terang banget nih, silau dah. Gokil, terang banget. Lampu jauhnya tuh ada di tengah ya, lampu jauhnya ada di tengah. Terus lampu dekatnya tuh ada di samping kiri dan kanan. Ini DRL aja. BTW mukanya lebar banget. Ini kayak seolah-olah kayak ketutupan muka aja gitu. Mukanya lebar banget. Ini sennya juga udah LED. Dan dia punya hazard. Nah, lihat hazardnya, ini LED semua, gila. Ini semua lampunya udah full LED dari depan sampai belakang, ini udah LED semua. Ya tadi kalian udah ngeliat ya hazardnya. Terus sama sen itu kan lampu LED. Terus ini juga ada DRL-nya. Hazardnya tuh begini sistemnya ya. Nah, ini hazardnya nih. Kalau kalian tahu, ini cuma dipencet aja. Lihat hazardnya itu cuma dipencet aja. Nah, dia udah nyala. Lihat kan? Kita matiin lagi, cuma gitu doang. Simple, praktis. Nah, ini dia lampu belakangnya kayak huruf X ya. Emang sih kan ini kan diambil dari namanya PC, ininya X, PCX. Ini nggak ngerem aja ini terang banget, apalagi malam. Coba rem dong. Terang banget. Pakai hazard. Ngerem. Silau dah lu belakang ini. Ini kayak bis, tau nggak lu, kayak bis yang mahal gitu. Ini sennya gila, keren banget. Lihat ya, keren banget kan? Ini terang banget, sumpah. Ini kalau malam terang banget, yang belakang pasti silau karena lampu ini. Gila sih, keren ya. Nah, ini di speedometernya terang banget. Terus ada beberapa option di sininya ya. Seperti yang tadi dibilang Jangkung teman gua. Ini ada kilometer, ada trip 1 total. Oh, ini nggak ada trip 2-nya. Cuma total sama trip 1 doang. By the way, di sini ada untuk buat ngingetin ganti oli ya. Di sini ada bacaan oil change. Jadi setiap 1000 km, 6.000, 12.000 dan seterusnya. Ini bisa diatur juga tingkat keterangannya. Terus pas ini kalian steam, otomatis di sini kan banjir. Nah, jadi nanti airnya itu surut karena di sini ada beberapa titik lubang ya. Jadi kalian gak usah takut buat air itu surut. Jadi nanti ini otomatis kerendam. Tapi nanti dia bakalan surut karena di sini ada beberapa lubang. Coba overall keren sih. Coba kita nyalain. Kita akan nyalain.
Mewah banget ya tampilannya, gila. Terus lebar banget ini speedometernya dari sini ke sini. Gokil, kayak naik apa ya istilahnya ya? Kayak naik jet ski kalau bisa dibilang. By the way, speedometer ini gampang banget scratch. Gampang scratchnya ya speedometer ini. Jadi kalian, saran gua kalau beli baru motor ini harus langsung di skotlet ininya biar nggak gampang lecet. Soalnya ini kayaknya ringkih dan gampang lecet. Ya, itu aja sih saran gua. Di sini tuh ada laci. Ini cara bukanya begini ya, didorong dulu. Dia akan kebuka. Sebenarnya bisa aja sih langsung ditarik crack gitu, cuma ininya gampang rusak, akan ngerusak ininya, sorry, bukan gampang ngerusak. Ini bakal ngancurin ininya, si engsel ininya nih. Kelihatan nggak? Nah, kan ada engsel nih. Cara nutupnya sama. Tekan lagi. Nah, sampai begini. Kalau untuk ngebukanya tinggal dorong dikit terus tarik. Nggak bisa ya, nggak boleh ya langsung crack. Sebenarnya bisa, cuma ininya bakal ngerusak ininya. Ngeri ya, ngeri ininya, takut patah. Gimana carinya? Nggak ada ya, nggak ada yang jual. Di sini BTW ada sistem pengecasannya ya. Kayak Honda Beat gua. Nah, itu tuh ada casannya, kalian lihat kan? Nah, ini caranya, caranya dibuka doang. Terus di sini tuh laci ini tuh muat botol air ukuran 600 ml ya. Ini sangat dalam sih. Lacinya dalam lumayan. Jadi muat untuk air minum 600 ml. Gue udah pernah coba tapi gue nggak bawa botolnya. Di sini pakai baut klip BTW, baut kancing. Seperti yang gue bilang, sistem kunci daripada motor ini tuh keyless ya. Nanti gue akan jelasin gimana cara kerjanya keyless ini ya. BTW kalau kalian pengen cas HP di motor ini, kalian harus beli soket untuk mobil ya, soket untuk mobil. Terus juga kalian harus nyalain motor ini kalau mau ngecas. Soalnya kalau dimatiin terus kalian cas nggak bakalan jalan. Jadi kalian harus nyalain dulu. Set, nyalain, baru dia akan aktif dan akan jalan sistem pengecasan di HP kalian. Saat starter motor ini kalian harus pakai rem bagian kiri atau rem belakang ya. Jangan pakai rem kanan karena nggak bisa ini pakai rem kiri. Jadi nanti dia akan otomatis jalan. Seperti yang gue kasih tahu tadi, motor ini udah keyless. Gue akan kasih tahu ke kalian cara nyalainnya gimana ya. Ini udah nyala nih, jadi kita akan matiin dulu. Matiinnya kita putar ini ke arah kiri ya. Ada beberapa cara sih sebenarnya, ada 4 cara. Yang pertama, kalian harus tekan aja ini sekali, ntar juga dia mati, oke? Ini masih nyala nih, masih warna biru di sini, kalian bisa lihat. Untuk matiin ini kita tekan sekali aja. Nah, itu dia udah mati. Jadi harus ke kiri dulu terus ditekan. Terus yang kedua itu tinggalin motor ini lebih dari 2 meter. Jadi kalau masih nyala, kalian tinggalin aja 2 meter, ntar juga ini motor mati sendiri. Terus diemin selama 20 detik. Ntar keylessnya bakalan mati sendiri. Terus juga bisa pakai remote ini. Yang paling aman sih pakai remote ini ya. Yang paling aman pakai remote ini. Caranya bagaimana? Oke, gua akan kasih tahu caranya ke kalian. Jadi yang tadi gue bilang, untuk ngaktifin keyless di motor ini, atau kalian pengen pasang alarm, ini semua ada di keyless ini. Jadi jangan sampai hilang nih keylessnya. Ini bisa tahu keberadaan posisi motor kalian ada di mana. Nah, terus ini ada alarm. Nah, ini ada alarm. Terus di sini ada buka kunci. Jadi dari kuning ke merah berarti artinya dia nonaktifin kunci. Kalau kalian pengen nyalain motor ini, kalian harus merah ke kuning ya titiknya. Terus baru kalian nyalain ini. Ini udah biru nih. Oh, itu mati tadi, sorry. Sedikit ribet sih emang sistem keyless. Tapi ini aman ya, safety. Nah, ini tuh dia udah nyala. Matiinnya sama kayak tadi. Atau matiin langsung. Nah, itu dia udah mati ya. Itu pakai cara ke-1 tadi yang gua kasih tahu. Sekarang pakai cara kedua. Gimana? Cara kedua? Cara kedua tuh tinggalin motor ini lebih dari 2 meter. Atau kalian bisa pakai keyless juga. Yang seperti gue bilang tadi ya. Ini tahan lama aja. Ditahan sampai warna merah. Nah, itu dia udah mati. Tinggal pasang alarm. Kalau kalian gebuk, motor ini bunyi. Nah,
Itu dia bunyi motornya. Sekarang gua akan kasih tahu kalian cara buka jok motor ini. Lumayan sulit ya. Ada tombol ya ternyata. Jadi ada di sini. Oh, dia udah mati, sorry. Kita harus nyalain dulu. Nah, kita harus nyalain dulu. Kita nyalain. Ini tombol jok belakang, ini tombol bensin. Kita tombol bensin dulu ya. Nah, lihat. Dia kebuka otomatis kayak gini nih ya. Gua akan pencet-pencet. Nah, itu dia kebuka sendiri. Sama halnya kayak jok. Coba buka joknya. Nah, terus ada bukaan ya. Ini yang nomor 1, ini yang nomor 2. Nah, bukaannya bisa selebar ini. Terus juga gila, ini bagasinya lebar banget ya. Gokil nih. Terus di sini ada toolkitnya udah jatuh ke bawah sini nih, tuh toolkitnya biar nggak gredek kali ya. Terus ini ada buat plat nomor, dikasih juga dari Hondanya segala macem. Jadi kapasitas tangki pada motor ini 8 liter, sedangkan bagasinya itu 28, sekian liter. Ini which is gede banget, muat satu helm full face, jaket non protektor dan kawan-kawannya ini masuk ke semua ke sini. Terus yang gua heran tuh gila, ini kenapa bensin cuma 8 liter doang ya, sedangkan Yamaha NMAX tuh 11 liter. 8, 9, 10, 11 kalau nggak salah ya. Ini 8 liter, which is ya lumayan sih. Terus juga motor ini irit banget. Dudukan plat nomor ini tuh kayak karet gini nih, jadi kayak bagus sih buat goyang-goyang. Ini karetnya bagus. Warna dari motor ini ya gila, cakep banget, putih. Terus bacaannya ini nih kayak mewah banget. Cuma bacaan PCX doang, nggak ada embel-embel Hondanya, cuma PCX. Terus ini timbul kayak di mobil Pajero gitu. Kayak di mobil Pajero lagi. Ini pokoknya huruf timbul. Gue demen banget, suka. Ini kehujanan tadi melewat jalan becek. Stang ini juga ya, krum-kruman itu gue suka banget, kayak istilahnya tuh kayak mewah banget, kayaknya kelihatannya mewah banget. Terus ada logo Honda juga. Terus ini tuh behelnya tuh plastik, tapi di dalam sini tuh besi, bagian sininya besi. Dan ini gampang dipindahinnya, jadi kayak ngegrip gitu. Kayak Aerox, punya Aerox begini, bisa dipegang ininya. Terus ini warnanya putih, gue ngeri banget, takut lecet segala macem. Di jok ini kalian bisa buka ya. Di sini ada buat businya, jadi kalian buka ini, dalamnya ini tuh busi. Ini pakai obeng plus, jadi lucu ya. Ini kayak ini tuh elap gitu, kayak elap, jadi tinggal tarik. Bisa dicuci juga ininya nih bisa dicuci juga. Dari sini tarik, cuci. Tinggi dari jok ini 764 mm. Ya, ini cocok banget buat orang dengan tinggi 165. Ini masih cocok. Kalau 170 tuh stang terlalu deket ke badan kita ya. Tapi kalau kalian 165 pakai motor ini, stang rada sedikit jauh. But menurut gua masih oke lah buat orang pendek. Kalau NMAX tuh rada sedikit jinjit. Ya, jadi motor ini juga panjang banget, hampir 2 meter ya, dari depan ke belakang hampir 2 meter. Jadi harus hati-hati kalian kalau beli motor PCX ini. Awas, hati-hati ininya ngenain mobil orang. Terus soknya empuk, remnya masih empuk, nggak tahu mungkin karena bawaan baru ya. Tapi semoga aja nanti seterusnya juga empuk. Dia seperti yang gue bilang tadi udah kombi brake. Terus juga kalipernya Nissin, itu Nissin. Terus juga apa lagi ya, nyaman sih. Terus juga dia masih napak gitu, masih napak. Nggak kayak NMAX masih sedikit jinjit. Tapi kalau gue sih, gue napak, tinggi gue 175. Dan ya masih napak sih. Menurut gue ini masih enak banget, masih enak buat ngeliuk-liuk begini, masih enak banget di perkotaan. Jok ini lebar dan sedikit keras sih, emang keras joknya keras, lebar, keras. Terus kulitnya gini kayak trampolin, tau nggak? Ini kayak trampolin, di sini kayak ada ruang sampahnya di sininya, jadi ketarik sama kulit, parah. Nggak dibikin singset, jadi kayak ada sedikit ruang di sininya. Tuh masih ada space udara di sini. Kenapa nggak dibikin singset gitu ya? Tapi masih oke lah, joknya masih enak. Terus juga ini ada jahitan-jahitan luarnya yang bikin motor ini mewah. Overall gue suka sih jahitan-jahitan ininya, keren. Ya, jadi kecepatan statisnya di motor ini gue dapet kisaran 124 km per jam. Jadi pas di standarin begini, gue ngebut tuh gue dapat 124 km per jam. Tapi pas gue dipakai di jalan raya, gue ngebut pakai motor ini, top speednya adalah 118 km per jam.
Kesimpulannya menurut gua motor ini panjang, full LED depan belakang. Terus juga fiturnya gue suka banyak banget. Ada idling stop, combi brake, hazard, apalagi ya, keyless. Terus juga itu ada hidroliknya di joknya, jadi bisa ngebuka sendiri. Terus itu juga olinya bisa ngebuka sendiri. Lampunya full LED, segala macem, empuk. Posisi ridingnya gue suka, meskipun nggak senyaman NMAX, tapi ya lumayan sih, ini lumayan nyaman. Cuma rada ganggu aja dikit di situnya. Overall gue suka motor ini ya. Rate dari motor ini dari 10 gue kasih nilai 8. Gue kasih nilai 8 dari 10 motor ini. Ya mungkin segitu aja menurut gue pribadi. Mungkin banyak salah-salah katanya ya. Maafin gue juga manusia biasa. Oke guys, gitu aja. See you next time. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye bye. Ciao ciao.